pakai di dalam artificial intelligence yang contohnya bisa untuk mencari tulisan itu apa, tulisan Amnis handwriting itu angka 5, angka 6 dan sebagainya, juga untuk cancer classification, untuk flower classification, untuk classification yang lain, untuk prediction juga, untuk stock prediction, untuk sensor-sensor. Nah, ini yang lagi hot kemarin dengan matching fund, Pak Heri juga info di sini. Kita mempunyai seperangkat sensor, dan saya sedang minta Pak Adianta dan teman-teman yang lain untuk menambah sensor, tidak hanya sensor gas. Kemarin ada 5 gas ya kalau tidak salah, tetapi ditambah lagi sensor suhu, sensor kelembapan, bahkan gempa, kemudian yang lain-lain, supaya kita bisa menambah feature data untuk kemudian menyimpulkan sesuatu. Nah, menyimpulkan sesuatunya ini kemarin belum jelas ya. Jadi kalau di sini sudah jelas di dalam gambar itu, yaitu sebuah minuman itu minuman apa gitu. Dilihat dari baunya, dan baunya itu memakai semikonduktor dan yang lainnya, memakai sensor-sensor yang disebut sebagai INUS. Jadi ini satu perangkat atau model yang membahas IoT yang sedang dibicarakan oleh tim matching fund kita. Nah, kita alatnya apa? Di dalam matching fund salah satunya memakai neural network. Jadi neural network itu nanti akan membahas seluruh sinyal dari sensor dan akan menyimpulkan sesuatu. Nah, menyimpulkan sesuatunya itu di dalam rapat-rapat matching fund itu belum kena ya, belum sampai, karena kita belum ngerti itu jualan kemana. Nah, besok kita akan ke Jogja, artinya targetnya nanti akan berkaitan dengan vulkanologi, misalnya tentang predictions, tentang vulkanologi, atau tentang hubungan antara misalnya getaran tertentu atau radiasi yang bagaimana, itu terkait dengan seluruh sensor yang ada. Jadi kalau kita bicara matching funds, maka seluruh aspek ini muncul. Jadi ada sensor, ada analisis, kemudian ada kesimpulan apa yang dilihat, dan itu harus masuk ke IoT, artinya bisa lewat internet, bisa dinikmati oleh yang lain, bisa dianalisis juga oleh orang lain. Nah, kita sedang akan belajar yang mana, belajar yang bagian ini, yaitu bagian analisisnya. Buku referensinya muncul. Nah, kemarin kita belajar dari yang sederhana ini. Dari yang paling sederhana, ada data dari satu sensor saja. Jadi satu sensor menghasilkan luaran sinyal. Jadi sinyalnya juga satu dot. Terus data tegangan dengan luaran sensor itu apa hubungannya? Misalnya ini tegangan, ini suhu, maka akan ada kaitannya. Kalau sensornya linear, sensor apa itu, sensor suhu yang linear, RTD atau apa, itu kan cukup linear ya. Maka dari tegangan bisa langsung ke suhu. Misalnya kalau mau Celsius, maka W dan B-nya juga akan mengikuti. Kalau dibuat Kelvin, maka W dan B-nya akan beda lagi. Reaumur Fahrenheit akan menghasilkan W dan B yang beda. Jadi ini model yang sederhana. Nah, kalau classifications hot or panas atau dingin harus melalui suatu fungsi yang disebut sebagai activation functions. Jadi
idenya sangat sederhana, ada sensor, kemudian dikalikan sesuatu dan menghasilkan nilai yang bisa dibaca. Sensornya tegangan, nilainya adalah suhu misalnya. Activation functionnya seperti itu, dan ini datanya kira-kira data tegangan dan ini suhu misalnya dan lain sebagainya. Terus di balik itu matematikanya apa? Nah, di balik itu matematikanya adalah bahwa tegangan tadi harus dijadikan suhu supaya kelihatan, atau kalau ini dijadikan itu suhu panas atau suhu dingin, klasifikasi dua itu, maka harus ada loss functions yang harus didefinisikan. Ini fungsi kerugian harus selalu definisikan pada semua ini artificial intelligence pasti muncul ini. Jadi bikin robot mau apa? Mau menangkap pencuri ya, berarti posisi pencuri misalnya, atau warna dari jaket pencuri dan sebagainya. Itu harus di training dulu. Dari data dengan apa? Dengan ya satu set trainingnya. Dan teman sudah kita bicarakan bagaimana caranya mencari nilai kerugian yang paling kecil, yaitu dengan cara mencari arah mana yang tepat agar semua parameter yang digunakan itu bisa menuju ke fungsi loss atau kerugian yang paling kecil. Dan kita kemarin sudah bahas ini. Nah, untuk fungsi yang sederhana tadi satu sensor kemudian menghasilkan satu sinyal, maka rumus loss function-nya seperti ini. Kalau kemudian itu diturunkan, maka itu hal yang sederhana saja. Bisa diikuti matematikanya. Kemarin pakai apa ya? Wolfram ya satunya, dan pakai Simbolab. Ya. Atau pakai yang lain, bisa pakai Maple, pakai MATLAB kalau punya. Kemudian kita sudah mencoba program ini. Program ini sama persis dengan teorinya, ada data, kemudian ada ada bobot ya, ada bias, kemudian ada learning rate, jadi itu langkahnya berapa panjang untuk mencari lembah yang akan dicari. Nah, kemudian melakukan updating. Jadi yang bagian awal disebut forward, feed forward, yang ini backward, yang belakang. Ini maju, ini mundur. Nah, kemudian ini sudah dicoba, selesai, dan berhasil kalau tidak salah. Kemudian kita menuju ke arah neural network. Kalau tadi sederhana, regresi linear biasa yang dikerjakan dengan cara neural network yang paling sederhana. Nah, sekarang benar-benar neural network yang sudah ada kaitan dari beberapa neuron ini. Ini ada 2 sambungan. Berarti sebelum mencapai sinyal, jadi X itu adalah sensor suhu, itu pasti luarannya pertama kali bukan suhu tetapi masih tegangan, harus dijadikan suhu. Nah, suhunya berapa, itu pengali-pengalinya bisa dilewatkan ke yang disebut sebagai hidden layer. Kalau hidden layernya cuma satu, itu biasa disebut neural network gitu saja. Tapi kalau hidden layernya lebih dari satu, maka itu istilahnya sudah ke deep neural network. Jadi deep learning atau deep apa ada istilah deep atau dalam gitu ya. Itu artinya atau layer ini semakin lama semakin banyak, semakin dalam, semakin lama akhirnya komputasinya. Karena apa? Karena bobot-bobot itu akan semakin banyak. Tetapi
Ketika bobot itu semakin banyak, berarti sistem ini sebenarnya mempunyai peluang, mempunyai kebebasan yang lebih banyak, yaitu untuk mengepaskan itu menyesuaikan antara input sensor sampai keluarannya. Nah, kita sudah sampai sini ya. Ada hidden layer 1, matematikanya bagaimana? Matematikanya sederhana, selalu linear, kemudian tidak linear dari fungsi aktivasi. Jadi fungsi linear masukkan fungsi tidak linear aktivasi itu, kemudian di sini linear lagi, masukkan activation function sampai hidden layer-nya habis. Nah, loss functions-nya juga harus didefinisikan seperti biasa dan harus diturunkan, sehingga kalau ditulis secara panjang maka akan memunculkan serentetan fungsi. Jadi fungsi di dalam fungsi, di dalam fungsi, di dalam fungsi, di dalam fungsi, dan seterusnya. Itu karena hanya banyak. Hanya banyak kadang diperlukan kalau masalahnya sangat berat, seperti mencari cancer atau COVID gitu ya, COVID-19 dari paru-paru, dari gambar ronsen paru-paru itu berat sekali, sehingga saya kira butuh hidden layer yang cukup panjang. Nah, cara updating bobot-bobot seperti yang lalu, tetapi bobotnya tidak hanya di satu tempat, di yang terakhir, tapi juga ada di hidden layer. Jadi ini salah ketik kemarin sudah direvisi ya, semoga sama Daniel. Nah, derivatifnya juga dicari. Setelah dicari semua, maka updating dari seluruh bobot ini dilakukan dengan cara yang sama, pakai desain algoritma gradient descent. Nah, learning rate-nya kita tahu bahwa seharusnya learning rate itu di tahap awal langkahnya agak lebar, tapi di tahap akhir langkahnya harus semakin lama semakin sempit supaya lembahnya benar-benar dapat ketemu. Nah, jadi contohnya ini akan mencari lembahnya di mana ini belum ketemu tapi sudah sangat kecil, dia stop programnya. Saya kira kita sudah sampai sini ya, Daniel, benar ya? Betul, Pak Surya. Itu yang terakhir, posisi terakhir kemarin. Kemudian yang lain-lain ya. Kemarin saya bahas secara cepat. Nah, sekarang yang selanjutnya saya bahas lagi, tetapi sedikit pelan supaya intinya neural network ketemu dulu. Kalau tadi kan masih satu baris ya. Nah, sekarang sensor kan nggak cuma satu kan. Sensornya grup kita ada berapa itu? Ada banyak sekali. Jadi sensornya Pak Adianta yang kemarin sejauh ini. Sudah 6 ya. Itu akan ditambah lagi. Kalau dari FTI masuk kan kemarin ada 12 sensor. Maka kita punya X1, X2 sampai X12. Itu untuk mencari apa? Nah, mencari apanya belum ketemu loh Mas Daniel di dalam matching fund itu. Jadi kita masih mengumpulkan semua sensor dulu, ya. Masih mengumpulkan semua sensor dan bisa ditampilkan di dalam monitor. Oh, cantik sekali itu. Suhunya seperti ini, gasnya seperti itu dan sebagainya. Tapi kita masih kekurangan informasi. Itu untuk apa toh? Untuk apanya itu super penting. Jadi kalau besok kita ke Jogja ke bagian vulkanologi, itu salah satunya adalah misalnya ini data tentang misalnya tentang kalau ada data tentang hewan,
yang lain beda. Misalnya hewan apa yang ada di situ gitu. Jadi populasi hewan misalnya. Itu misalnya satu data tambahan. Nah, apa hubungannya populasi hewan sama vulkanologi? Ya kalau suhunya panas, populasinya berkurang di situ. Karena apa? Iya. Terlalu panas dan sebagainya. Atau yang lain, itu mungkin terlalu berat. Jadi suatu informasi tambahan yang lain yang kalau tidak bisa dicari, maka harus dimodelkan. Dimodelkan secara matematis. Jadi ketika ada gempa, ketika ada awan panas, ketika solvataranya naik dan sebagainya, maka itu akan mengakibatkan ada kondisi yang bagaimana. Nah, kondisi yang bagaimana itu harus dimodelkan secara matematis. Kemudian nanti muncul angkanya karena semua variabel akan muncul. Nah, tinggal ya bermain-main parameter WB supaya tadi fungsi yang dibangun secara teoretikal itu rasional secara teori juga. Jadi kalau tidak punya data, maka kita memakai basis pengetahuan dari pendekatan teori yang lain. Nah, PR-nya Pak Heri besok di Jogja itu masih sangat panjang karena seluruh sensor ada, cara memasang di IoT sudah bisa dan sebagainya, tetapi masih melupakan satu hal yaitu kita mau apa sih yang perlu dimodelkan di output sebagai target. Nah itu perlu nanti ngobrol sama tim yang di vulkanologi apa sih yang belum bisa terpecahkan. Jadi misteri apa yang mereka pengen tahu. Nah itu sesuatu yang kemungkinan bisa didekati oleh persamaan, kemudian dicari dari sini. Nah sekarang kita mencoba dari banyak sensor. Nah, ini sensornya cukup 2 dulu, kemudian dimasukkan ke mana satu hidden layer. Itu persaannya gimana? Itu mau diapakan toh Pak? Ini mau disambung dengan kalau layernya ada banyak, terus oke. Jadi bacaan sensor itu gimana? Jadi ini sensor misalnya X1 sensor suhu, X2 sensor kelembapan, X3 adalah sensor pH. Jadi ini soal tanah ya. Soal tanah di sebuah perkebunan ada suhu, ada pH, ada apa? Kelembapan, tambah satu lagi X4 misalnya tentang cahaya matahari cukup atau tidak. Terus bacaannya di sana apa? Bacaannya di sana adalah sayurnya numbuhnya gimana gitu. Subur atau enggak subur dan sebagainya. Nah, informasi ini subur atau tidak subur dan sebagainya informasi target yang harus kita punya juga. Jadi tidak hanya semua sensor ada, tetapi kondisi yang mau dijadikan target. Nah, kita akan belajar konsep ini neural network yang full. Ini disebut sebagai arsitek artificial neural network. Ya, feed forward sama back forward national neural network. Ini yang klasik atau yang disebut sebagai ANN, artificial neural network. Jadi untuk memahami struktur yang lengkap ini, maka kita pecah dulu coba apa yang terjadi kalau ada X1, X2 sama A1. Begitu. Jadi kembali ke depan, berarti harus ngerti ini kan. Kalau ini ngerti, tambahi lagi, tambahi 1 gitu. Terus kalau itu ngerti, berarti tinggal mencari menghubungkan dengan targetnya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Oke, start dari awal. Kita punya sensor 2 dulu, yaitu sensor suhu dan sensor kelembapan. Dan kita masih belum punya target. Kita masih menggantung targetnya nanti yaitu
sayurnya subur atau tidak subur, atau kalau mau regresi ya tingginya sayuran. Jadi sudah berapa senti dalam waktu yang sama. Jadi punya 1.000 sampel bayam dengan cara ini, maka tingginya segini, dengan cara yang lain tingginya segitu dan sebagainya. Itu andaikan sensor-sensor yang dipakai lengkap dan punya kemampuan yang sama, maka kita bisa melihat apa pengaruh dari semua sensor itu terhadap kondisi tanaman tadi. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada sensor X1 dan X2, konstruksinya seperti ini, dan akan ada data di belakang ini belum ada gunanya di data yang di sekarang. Nah, untuk sampai ke hidden layer, maka kita hanya sederhana sekali, yaitu menjumlah secara linear antara X1 dan X2. Jadi caranya menjumlah tidak langsung X1 ditambah X2, tetapi harus dikalikan bobot dulu ya. Jadi XW plus B tambah XW plus B dan seterusnya. Secara matematik seperti ini, sehingga di hidden layer akan muncul variabel Z yang baru. Nah, konstruksinya seperti ini. Kalau hidden layer-nya cuma satu node gitu, dia akan hanya ada satu kolom W bobotnya. Kemudian ada satu B. Dari W-nya ada satu kolom, B-nya ada satu. Kalau ada dua node untuk hidden layer, ini sebuah hidden layer yang dengan dua bulatan, maka ini W-nya akan ada dua, B-nya juga ada dua. Kalau ini ada tiga, ini W-nya juga ada tiga kolom dan sebagainya. Nah, itu konstruksi itu semakin banyak ininya, yang hidden layer itu, nanti W dan B-nya akan sangat banyak. Apakah itu bagus? Sangat banyak. Kadang ya bagus, kadang juga jelek. Bagusnya apa? Karena semakin fleksibel. Supaya apa? Supaya input sama output yang dicari itu matching dengan bagus. Tapi kalau terlalu matching, yaitu yang disebut sebagai over fitting, berarti kebanyakan parameter yang dipakai. Nah, itu tidak bagus juga. Nah, kalau ini dua, maka kita tahu B-nya ada dua, kelompok B-nya ada dua. Nah, ini masih linear, terus nanti masukkan ke dalam activation functions, kemudian baru masuk ke output. Nah, output gimana? Ini cuma satu saja. Nah, kita lihat A-nya ini 2. Ya. Ini masih hidden, terus finalnya gimana? Nah, ini dia. Finalnya akan menghasilkan ini. Jadi setnya satu kolom maksudnya. W-nya satu juga, ini satu. Ini satu luaran juga. B-nya juga satu. Kalau luarannya banyak, ini akan banyak juga. Nah, ini yang terakhir. Akhirnya diperoleh, bahwa sayurnya itu bisa, kalau klasifikasi sayur itu jelek atau baik. Jadi Y membacanya adalah sayur itu baik atau jelek. Nah, sayur itu jelek karena apa? Dilihat nanti W sama B-nya. Oh, karena suhunya kepanasan, atau karena mataharinya kurang dan sebagainya. Itu tergantung dari sensor. Nah, jadi sekali lagi kita sudah punya sensor banyak di matching fund dan harus mendesain bagaimana luaran Y untuk masuk ke sini. Jadi Y nanti akan matching dengan yang dimintai oleh industri. Industri pengen mencari apa sih?
Jadi misterinya itu adalah nanti banyak di sini. Targetnya yang tidak jelas harus dibangun. Nah, apakah itu tergantung dengan sensor-sensor ini? Nah, kalau iya, ya nanti akan ketemu bagaimana hubungannya dengan Y dengan ini dari seluruh parameter W dan W. Nah, secara program, maka apa yang dikerjakan? Nah, program pertama kali ini kalau ada input dari 3 sensor, itu akan menjadi set. Set itu input untuk yang berikutnya ya. Jadi X ini adalah sensor, masuk ke sini, ke A, pakai activation functions. Nah, hasil dari A itu adalah input untuk berikutnya. Ini adalah feedward atau forward propagation. Kemudian yang backward-nya itu adalah menghitung seluruh turunan. Nah, seluruh turunan yang tidak bisa matematik, ya tanya Mas Daniel. Nah, akhirnya backward-nya ketemu. Ini secara penulisan secara matrik vektor seperti ini. Nah, ini pusingnya nanti Mas Daniel mungkin, wah ini dari mana? Kok bisa nulis kayak gitu? Nggak perlu khawatir ya, Pak Eri ya. Ini ada Siap yang membantu. Ya, ada yang transpose, ada yang enggak. Wah, pokoknya nanti Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak juga nggak ngitungin yuk. Yang ngitung ini nanti TensorFlow. Jadi ini sudah masuk di TensorFlow. Di Keras maksudnya. Bukan di TensorFlow-nya, tetapi di Keras. Jadi Keras sudah membangun ini, kemudian TensorFlow memakai Keras untuk menghitung ini. Oke. Nah, program ini kita mempunyai 4 sensor suhu, sensor pH, sensor kelembapan, sensor cahaya. Terus hasilnya ini, sayurnya baik buruk misalnya. Nah, bagaimana caranya menyatakan atau memprogram? Nah, ini sudah mungkin ini ada nggak programnya ya Mas Daniel yang di mana? Di drive. Saya cek sekarang Pak, sepertinya ada Pak. Nah, ada ini ya. Ini bisa diklik. Semoga muncul. Oh ya, muncul dengan baik. Saya kopikan ke chat room. Chatnya mana? Chat room. Oke. So, Mas dan Mbak bisa klik itu dan bisa running. Semoga sudah saya open untuk public. Oke, saya bertanya dulu, apakah hatinya apa? Kira-kira pendekatan teoritik di dalam neural network yang disebut artificial neural network sudah bisa dipahami atau belum? Ini kalau orang matematika mungkin langsung paham, tapi kalau selain matematik masih bertanya mungkin ya. Silahkan bertanya deh. Oke teman-teman, nah sekarang biar lebih dalam ya, kalau teman-teman punya permasalahan, pertanyaan, terutama tentang bahasa atau ekspresi matriks ya, dan mungkin belum paham, nah teman-teman silahkan mengemukakannya kayak gitu, sehingga kita bisa jelas banget dulu, teman-teman paham idenya, dan kita lanjut. Seperti itu. Ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, gak usah takut, gak usah malu. Sebenarnya itu nggak penting-penting amat sih, Mas Daniel. Oh, kecuali kalau berarti lebih ke idenya. Ngerti, gitu. Ya, jadi artinya ini adalah hanya turunan saja gitu saja. Tapi karena tadi berkaitan dengan matriks penulisannya,
Maka Iya. caranya menulis matematik pun harus terlihat dengan baik, mana yang harus ditranspos, mana yang tidak. Agar Mana yang dimensinya benar ya Pak di akhir. ya, mana yang perkalian dot, mana yang perkalian elemen. Ini ada perkalian elemen ya. Mungkin sederhananya dibicarakan apa ya, contoh perkalian lah. Kalau misalnya vektor baris 2 kali 2 dikali vektor baris 2 kali 2, misalnya gitu. Apakah itu bermakna gitu? Atau vektor kolom dengan vektor baris sama-sama 2 ya. 2 kali 1 ya, atau 2 kali 1 ya. Artinya satu baris, satu baris. Jadi harus untuk kuliah ini memang saya tidak akan menitik beratkan itu. Ya, betul. Itu nanti dipelajarilah di tempat yang lain ya. Jadi Ya, matematikanya yang nggak nyampe atau belum pernah lihat gitu, bisa belajar pelan-pelan lah. Ya. Idenya notasinya itu supaya bermakna gitu aja. Ya. Yang penting idenya adalah bisa menurunkan dan mencari arahnya. Dan karena itu adalah intisarinya neural network untuk semua arsitektur. Jadi ada rumus bisa diturunkan terhadap parameter W dan B, dan juga activation function yang dipakai apa. Nah, dia untuk mengupdate, jadi mengupdate ini nilai yang baru. Cuma itu dok intinya. Jadi secara teori harus bisa menurunkan ini memang. Nah ini kelihatannya pekerjaannya anaknya Bu Hana yang di sana di Beus, ini adalah yang ini dulu. Jadi secara matematik mengerti apa pendekatan-pendekatan seperti ini. Baru membuat programnya. Ya, pendekatannya sama gitu ya. Oke, saya kira saya tidak akan berkutat pada turunan. Turunan ini sudah disediakan oleh Keras. Nah, makanya hari ini kita mencoba Keras saja. Sebelum ke Keras, coba yang alamat tadi saya beri dicoba. Terus sekalian yang breast cancer classification. Jadi ada malignant sama ada benign ya. Untuk email UKSW bisa diakses Pak. Email luar butuh akses. Cuma saya kurang paham kalau teman-teman lain ini yang beda, menemukan hal yang beda. Saya udah coba pakai 2 email, yang UKSW bisa. Teman-teman dari STMI, ada yang udah mencoba membuka file dari link yang Pak Surya kirimkan? Belum bisa, Pak. Oke, saya ubah aja. Saya ubah sharingnya. Okay, I have changed already the privilege. Hopefully you can open this. Yes, sir. Oke, please. Teman-teman, silahkan dicoba dulu. Supaya teman-teman dapat juga bekal ya. Join kelas ini, ada sesuatu yang bisa dibawa. Terutama teman-teman dari STM ini. Thank you for joining. Dicoba dulu teman-teman. Kita pastikan dulu oke, baru kita lanjut ya.
Oke, bisa Pak Surya, sudah bisa. Thank you. Good. Nah, program yang kedua yaitu aplikasi untuk klasifikasi breast cancer. Itu datanya apa? Datanya hanya nanti bisa dilihat setelah data sets load breast cancer, terus dicek datanya apa gitu, nanti akan terlihat ada 30 features di sini ya. Jadi X shape-nya itu ada 569 data dengan 30 feature. Artinya ada 30 sensor lah, anggaplah. Kalau ini sensor. Ada 30 sensor dan datanya ada 569. Kemudian masing-masing titik data tadi, masing-masing sensor, jadi misalnya data yang pertama, data yang kedua, itu langsung menunjukkan, oh ini cancer, oh itu bukan, dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Terus nanti, kalau misalnya ada data dari 30 sensor itu, ada data yang baru, maka pekerjaan kita adalah menentukan, oh itu cancer atau bukan. Itu maksudnya seperti itu. Ini aplikasinya, datanya seperti ini. Ini masih memakai program buatan sendiri ya. Ini tadi apa turunan-turunan kita tulis sendiri, akhirnya muncul di sini. Jadi ini tidak pakai keras, tidak pakai apa, tapi semua pakai otak. Bisa diturunkan dari awal seluruhnya. Sharingnya saya buka lagi. Sebentar saya perbaiki dulu privilege-nya supaya bisa dari luar UKSW. Oke, sekarang bisa dari luar UKSW. Lihat Oke, di teman-teman, silakan. chatting room. Sudah bisa di-run. Semoga bisa dilihat. Di sini terlihat ya bahwa kita bisa membedakan berapa warna ini, 3 warna. Jadi satu adalah yang bukan cancer, satunya lagi yang biru cancer, tapi yang lain, yang merah itu salah predictions. Jadi yang salah prediction itu hanya sedikit. Nah, tujuan kita adalah mencari cara agar salah predictions-nya itu semakin lama semakin sedikit. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin learning rate-nya diubah-ubah atau hidden layer-nya ditambah. Nah ini kan masih pakai program sendiri dan ini sudah lumayan, ini titik-titik yang salah hanya sedikit, sudah sangat bagus tadi ya, walaupun memakai program sendiri saja. Oke, nah berikutnya kalau Mas dan Mbak sudah coba itu, kita akan masuk ke TensorFlow, mengerti keras dari keras itu adalah rumus-rumus neural network ada di sana. Sedangkan TensorFlow itu ya program tambahan yang dibuat oleh Google supaya supaya pekerjaan dengan keras itu lebih gampang gitu. Memanggilnya mudah dan memanggil hasilnya untuk dipasang di dashboard dengan web, dengan TensorFlow juga lebih mudah. Jadi nanti Daniel di Matching Fund, kalau misalnya pakai neural network untuk membahas seluruh sensor tadi dan targetnya sudah ada dan harus pakai Google atau apa,
cloud dan sebagainya, itu dashboardnya sudah disediakan oleh TensorFlow. Memanggilnya hasil W sama B-nya pakai TensorFlow sangat mudah karena sudah diberi cara sama mereka. Siapa? Oke, semoga yang tadi sudah bisa dikerjakan sendiri. Nah, sekarang kita ke TensorFlow. Ini semoga Daniel masih ingat. TensorFlow apa? Mungkin start dari situ dulu. Bisakah Mas Daniel membantu aku googling TensorFlow? Terus lihat di halaman depannya dulu, TensorFlow adalah ini itu. Siapa? Sedang googling TensorFlow. It's an end-to-end open source platform for machine learning. Comprehensive, flexible ecosystem tools, libraries, and community. Sekalian di share screen. Oh, share screen. Oke. Yeah. Siap. Mohon maaf, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oh, sudah ya. Ini cuma agak loading ini. TensorFlow. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, masih loading. Internet saya nih agak-agak. Oke. Oh, mungkin supaya nggak berat. Oke, teman-teman, jadi ini sumbernya dari tensorflow.org ya. Jadi dia adalah the core open source library. Jadi seperti yang kita tahu, Python punya berbagai library untuk bekerja ya. Nah, dan TensorFlow adalah salah satu library-nya yang sangat khusus gitu ya, atau yang bertujuan membantu kita dalam mengembangkan atau membangun sebuah model machine learning. Ya, nanti kedepannya nggak cuma model machine learning ya, kita bahkan bisa membangun model deep learning dengan menggunakan TensorFlow ini. Oke, ini ada beberapa hal. Kita mau kemana ya, Pak? Apakah cuma itu saja? Ya, terserah Daniel mau kemana, pergi ke Solo, ke Semarang. Aku pengen tahu juga. Siap. Kamu tahu sampai mana. Oke. Pertama-tama ya, kalau misalnya teman-teman baru menggunakannya, karena ini bawaan Google ya, jadi sepertinya tidak perlu diinstal lagi di Google Colab kalau teman-teman menggunakan Google Colab, jadi bisa langsung dipanggil. Nah, ini kan sebenarnya banyak fitur, sehingga ada beberapa hal khusus aja yang perlu kita panggil kalau kita mau menggunakan TensorFlow. Tapi tentunya kita harus tahu dulu nih, kalau arsitektur neural network menggunakan TensorFlow itu ada beberapa key term, dan itu yang perlu kita pahami. Dan misalnya kalau kita mau membangun model, ada modul-modulnya di TensorFlow seperti sequence. Nanti dalam itu kita juga akan butuh dance untuk menentukan layer-layernya. Gitu. Apa ini ya? Ini gitu. Jadi mungkin saya lihat dulu, mungkin salah satu contoh supaya kita bisa dapat gambarannya ya. Walaupun mungkin contoh saya ini tidak akan langsung menjelaskan secara utuh ya teman-teman. Ini intro dulu untuk TensorFlow. Tapi pertama-tama penting kita pahami TensorFlow adalah library yang bisa membantu kita membangun model machine ya, di referensinya machine learning, tapi juga dapat membantu kita membangun model neural networks, termasuk nanti kalau kita mau membangun deep learning, nah kita bisa menggunakan library ini. Cukup dipanggil neural network.
Saya cari dulu program yang ada. Teman-teman bisa mulai juga dengan membuka Google Colabs-nya. Bentar teman-teman. Ini ada Dota 2. Ya. Saya di sini ada satu yang saya coba buat menggunakan neural network. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan kayak tadi ya. Ada term, ada modul, persis seperti kita menggunakan library yang lain. Pandas misalnya, nanti kan ada perintah-perintah juga yang harus kita gunakan. Nah, dalam TensorFlow itu juga sama. Oh, di sini saya tidak menggunakan TensorFlow, saya pakai Keras. Saya cari dulu teman-teman. Nah, ini misalnya seperti sequential. Kita langsung cari di sini aja ya. Oke, kita cari sequential. Oh, atau ada contoh di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kebingungan atau apa, teman-teman bisa browse juga karena di sini ada biasanya menyediakan contoh-contohnya juga. Nah, bahkan sampai oke, ini ada contoh ya. Untuk beginner ada your first neural network. Kita langsung ke contoh di situ aja. Jadi dia sudah memberikan kayak sejenis tutorial sehingga teman-teman bisa mencoba berlatih. Dari yang untuk beginner sampai yang expert. Saya akan buka banyak dulu. Oke, kita akan masuk ke beginner. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali, teman-teman bisa mulai dengan ini ada beberapa tutorials untuk beginner. Nah, bagaimana membangun model neural network di Google Colabs, teman-teman. Itu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya bingung, bisa langsung ke tutorialnya. Nah, di sini di bagian learn, di situ ada tutorial atau teman-teman bisa langsung ke halaman tensorflow.org dan langsung cari di scroll bawah aja, itu ada tutorial untuk beginners. Seperti yang tadi saya sebutkan, TensorFlow itu bawaannya Google ya, jadi dikembangkan Google. Terus kan kita kalau kerja dengan Google Colab itu kelebihannya lagi. Jadi Google Colab itu juga bawaannya Google, jadi TensorFlow-nya itu sudah ada, sudah embedded gitu, udah nempel sama Google Colab, sehingga nggak perlu instalasi. Yang perlu kita lakukan adalah kita memanggilnya. Nah, biasanya seperti yang kita tahu ya, dalam Python itu ada namanya initial alias gitu ya. Jadi ketika panggil NumPy biasanya kita alias, menggunakan alias NP. Nah, sama TensorFlow juga ini punya alias. Aliasnya itu adalah TF. Seperti itu. Nah, untuk tutorial kali ini, TensorFlow yang dipakai itu menggunakan datasetnya MNIST. MNIST ini adalah handwritten digits ya. Jadi tulisan angka 0 sampai 9 ditulis tangan, dan nanti kita akan dalam tutorial ini teman-teman akan diajarkan bagaimana membangun suatu model model neural network untuk mengklasifikasi angka. Mengklasifikasi angka berdasarkan gambar, jadi data tulis gambar tulisan tangan yang udah di vectorize. Jadi dia udah dirubah menjadi vektor-vektor baris kolom gitu, sehingga nanti bisa dimasukkan dan diproses. Kenapa? Karena kita harus ingat kuncinya, ketika kita mau memproses sesuatu dalam komputer, itu harus bisa diterjemahkan menjadi angka. Jadi kalau datanya gambar kita bisa punya ide bagaimana merubah gambar ini jadi angka, gitu, sehingga dapat dikenali dan dipelajari oleh komputer. Data suara, bagaimana kita merubah suara jadi angka. Data teks, tulisan gitu ya, teks, huruf, nah bagaimana huruf itu menjadi angka, kayak gitu.
Nah, kalau data MNIST ini kebetulan sudah, kalau teman-teman memperhatikan datasetnya, teman-teman boleh browse ya, untuk yang pengen tahu gitu, boleh browse MNIST dataset. Di sini juga udah ada linknya, udah hyperlink, jadi udah connect dengan sesuatu, teman-teman bisa cek. Nah, di situ data tiap tulisan tangan dari 0 sampai 9 itu udah di vectorize, jadi dalam bentuk kolom baris, sehingga nanti bisa dipanggil untuk proses. Nah, untuk data MNIST ini sendiri, dia sudah ada di bawah ya, maksudnya sudah bawaannya TensorFlow ya. Seperti ada beberapa dataset juga yang udah bawaannya sklearn. Nah, gitu. Jadi beberapa library yang mendukung atau didedikasikan bertujuan untuk melatih machine learning itu biasanya udah memiliki bawaan-bawaan dataset. Sehingga nanti bisa di-load kalau untuk sklearn, load dataset. Nah, di sini kita bisa panggil data MNIST itu dengan, sekali lagi perintahnya, kita panggil dulu library yang kita pakai. Tadi kita udah import dengan alias. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan alias, nggak usah TensorFlow lagi diulang, tapi aliasnya saja. Terus ini adalah perintahnya. Jadi dari from TensorFlow Keras dataset import MNIST, maka dia akan mengimport MNIST-nya. Nah, sudah sampai sini sebagai MNIST. Kalau kita mau mengimport, nah kita perlu memperhatikan juga. Jadi sebenarnya kalau MNIST load data itu bentuknya kita sudah bisa memisahkan data train dan data testnya. Seperti yang kita tahu ya, kalau untuk klasifikasi kan kita butuh 2 datasets. Yang satu untuk training model, yang kedua untuk test model. Kalau mau lebih baik lagi ada validasi model dan sebagainya, bisa pakai cross scaffold metode, salah satu metodenya. Nah, nanti akan ada proses downloading di sini. Sekarang kita akan masuk ke building machine learning modelnya. Nah, building berarti kita membangun kan. Nah, di sini ini adalah salah satu tutorial gimana kita membangun modelnya kalau menggunakan TensorFlow. Nah, modelnya itu disebut sebagai sequential. Ya, jadi dia itu dalam sequential. Jadi ketika kita membangun model, biasanya kita akan memanggil perintah ini, si sequential ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini ada beberapa perintah, yaitu untuk flatten, terus ada dense, drop out, dan dense. Oke, kita mulai satu persatu ya. Nanti Pak Surya kalau saya ada yang salah, Pak Surya langsung ajar saya ya Pak, jangan dibiarkan. Oke, kita mulai yang paling saya pahami dulu. Yang pertama dense. Dense ini adalah lebih tepatnya di sini layer, kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah ukurannya. Ada berapa banyak itu. Jadi dalam satu layer itu kita mau ada berapa tuh layer sebentar teman-teman. Ada berapa? Tadi saya lupa termnya apa, mohon maaf. Jadi dari input X1, X2, X3, nanti dalam hidden layer itu kan nggak satu. Kita bisa menentukan berapa banyak jumlah layernya ya. Nah, di situ kita menentukan ini inputnya. Jadi untuk menentukan jumlahnya. Terima kasih Bu, hidden neurons sih. Berapa banyak neurons di dalam dense yang ini kita tentukan, kayak gitu ya. Jadi kita yang membuat arsiteknya itu yang sejauh yang saya baca itu kadang kita bisa mengacu pada penelitian yang pernah ada, nah kita bisa buat, atau kita bisa membangun sendiri. Jadi pure teman-teman bisa menentukan sendiri. Nah, kemudian jangan lupa kalau misalnya tugas kita ada klasifikasi, maka ada hal yang penting di sini. Hal yang penting itu apa? Hal yang penting adalah tugas klasifikasi itu harus memiliki yang namanya activation function. Karena activation functions itu yang nanti akan membuat hasil dari persamaan linear kita ya. Persamaan linear kita itu nanti akan diaktifasi menjadi output yang discrete, kategorikal, 0 atau 1. Kalau untuk breast cancer berarti benign or malignant. Kalau untuk MNIST berarti nggak cuman
2 dong gitu kan. Nah, karena di data MNIST ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, ada 10, maka kita nggak bisa menggunakan sigmoid sebagai activations. Karena sigmoid itu hanya kita ini sambil sekalian ya, activation function. Jadi benar-benar basicnya itu harus paham dulu sehingga kita ketika membangun nggak salah. Karena kan biasanya ketika dengar neural network sigmoid. Nah, tapi kita harus tahu karakteristik dari activation function sigmoid itu apa. Jadi sigmoid itu hanya akan mengklasifikasi 0 atau 1 gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman harus mengklasifikasi 3, nah ini nanti teman-teman akan menemukan model teman-teman jelek gitu karena 3 ini akan dibagi jadi 2, 0 dan 1. Wah, berarti akan banyak error dong. Padahal harusnya adanya 3 kelas gitu atau 3 klasifikasi. Loh, kok hasilnya 2? Nah, sebenarnya yang salah bukan modelnya, tapi menentukan classification activation functions-nya itu ada kekeliruan di situ. Nah, sehingga pemilihan activation functions itu harus menyesuaikan dengan permasalahan yang lagi teman-teman hadapi. Begitu. Oke, saya loading dulu. Ini ada beberapa. Bentar ya teman-teman. Oke, nih saya akan ganti share tab-nya. Semoga teman-teman udah bisa lihat yang baru. Nah, ini activation functions. Seperti yang teman-teman lihat, kalau sigmoid itu hanya akan dibuat menjadi 0 atau 1 hasil klasifikasinya teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan yang ReLU. Jadi outputnya ReLU itu adalah 0 dan X. 0 dan X itu 0 atau Z ya, Z itu berapapun. Jadi kalau 5 berarti dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena kebetulan kita MNIST gitu kan, kita data MNIST, terus kita akan memiliki klasifikasi angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, maka sampai saat ini kita bisa memutuskan bahwa oke, yang cocok ReLU kayak gitu. Jadi nanti dalam membangun arsiteknya teman-teman, di mana ini? Oke. Ya. Nah, dalam membangun arsiteknya teman-teman bisa memilih kayak gitu sehingga nggak salah. Kemudian ada lagi satu lanjutan ya. Quick start for beginners sebelum saya kembalikan ke Pak Surya. Oke. Bentar, teman-teman. Drop out. Nah, drop out tadi sepertinya Pak Surya sudah menjelaskan ya, sudah sedikit menjelaskan tentang yang namanya overfitting kayak gitu. Nah, drop out ini berfungsi untuk membantu kita mencegah terjadinya overfitting kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan drop out ini kita bisa mencegah overfitting terjadi kayak gitu. Dengan parameter yang kita masukkan inputnya di sini. Misalnya 0,2. Nah, ini pun kita yang menentukan ya teman-teman. Dan di akhir, nah kita buat satu lagi layers namanya dense besarnya 10. 10 ini kenapa? Karena kita dealing dengan MNIST yang punya klasifikasi 10, nah, maka kita buat layer dense-nya itu 10 supaya nanti sesuai dengan jumlah target yang kita inginkan. Ada 10 klasifikasi. Kalau modelnya sudah dibangun, kita bisa lanjut dengan training. Nah, di sini dia. Oke, dan juga bisa oh iya betul, ada satu yang saya lupakan juga. Setelah training, jangan lupa kita perlu mencantumkan satu lagi, yaitu di sini ini adalah optimizer, softmax dan sebagainya. Optimizer itu apa? Optimizer itu adalah kalau teman-teman ingat lagi forward dan backward ya, feed forward dan feed backward. Nah, gitu. Jadi kalau yang forward itu menghitung nilai Y-nya ya dengan inisiasi W dan B. Setelah itu mundur lagi untuk mengoptimalkan nilai W dan B itu dengan cara meminimumkan loss function kan. Nah, di sini adalah softmax ini adalah optimizer yang dipakai untuk kan tadi kalau yang program yang kita buat sendiri itu optimizernya adalah gradient descent. Jadi kita pakai metode gradient descent untuk melakukan optimasi. Untungnya kayak gitu ya, ada banyak optimizer kayak gitu. Sorry. Softmax optimizer atau activation ya?
Nah, sebentar. Semoga saya tidak salah. Sorry. Sudahkah? Belum Pak, satu. Sebelum saya tutup, ada yang salah di sini. Iya. Untung saya Nanti tak ketahui. koreksi nggak apa-apa. Softmax di sini bukan activation ya teman-teman. Softmax di sini bukan optimizer ya. Softmax di sini adalah activation function terakhir. Iya, saya langsung cepat karena saya nggak yakin ini. Nah, di sini kita mengcompile model kita. Jadi biasanya yang terakhir itu activation function terakhir dari model kita itu adalah softmax. Seperti itu. Setelah itu kita compile modelnya, compile dengan menambahkan optimizer. Di sini optimizer yang tadi, kalau definisinya saya yakin benar, Pak. Bisa pakai gradient descent, di sini ada Adam, dan ada beberapa optimizer yang lain. Kayak gitu. Dan kita bisa juga meminta model kita untuk menyimpan matriks yang akan kita lihat, misalnya akurasi. Maka dia akan menghitung akurasi untuk kita. Model training, ini adalah fit. Jadi dalam proses ini kita akan train model yang sudah kita buat dengan data train dan data Y-train dan X-train yang sudah kita panggil sebelumnya. Kayak gitu. Nah, evaluations ini dengan menggunakan data test, kita mengetes sebagus apa model kita. Mungkin itu saja sih, Pak. Terima kasih, saya sudah mengetahui. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Mas Daniel sudah meloncat terlalu jauh. Oh, Saya nggak tapi tahu tidak sejauh apa-apa. mana, Pak. Karena ini masih pertama kali, mungkin lebih enak kalau kembali lagi ke basic. Siap. Saya Maaf. ulang sebentar ya, sebentar. Jadi tadi yang manual, start dari sini kan. Tadi sampai sini ya. Jadi kita punya data, gitu kan. Datanya ada sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, dan seterusnya. Dan ini data yang pertama, data yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian ada target. Misalnya tadi punyanya Daniel itu apa yang 10, ini cuma 2. Jadi kalau ini tentang sayuran, oh sayurnya subur sama tidak subur. Atau kalau cancer, oh ini cancer yang 1 dan 0 itu bukan cancer. Jadi kita punya seperangkat signal dari sensor atau seperangkat data atau yang disebut sebagai features. So, ini yang kita punya. Pertama kali kita mempunyai data ini dari perusahaan, dari apapun, bentuknya adalah seperti ini. Dan dari sensor-sensor itu kita ingin memprediksi apa yang terjadi kalau sensornya berkata beda, misalnya 1001 atau apa yang di sini belum ada, terus itu berarti apa? Sayurnya sehat atau tidak gitu, atau itu cancer atau bukan, dan lain-lain. Memakai apa? Nah, memakai yang disebut neural network atau artificial neural network. Oke, sehingga kita belajar sudah secara manual. Ini tadi sudah secara manual, sudah selesai. Kita dari menurunkan yang tadi sudah ketemu. Ini juga selesai, ada hasilnya. Dan sekarang sedang menuju ke TensorFlow yang memakai Keras. Dan tadi Mas Daniel sudah secara singkat membahas TensorFlow itu apa dan sebagainya. Dan di dalam TensorFlow itu ada library yang disebut sebagai Keras yang berisi tentang semua yang diperlukan oleh neural network. Jadi neural networknya itu ada di Keras. Kita akan memakai itu. Nah, saya langkah berikutnya adalah melihat desainnya dulu. Dari kuliah tadi kita punya sensor, kemudian akan menghasilkan sebuah target, ya kan? Jadi sensor apa ini? Sensor suhu, kelembaban, sama misalnya cahaya gitu misalnya. Atau ini ada banyak sensor. Terus lihat sayurnya subur atau tidak. Nah, cuma lihat itu saja. Jadi ada 2 blok, ada input, kemudian ada output. Nah, satu blok ini kalau di dalam Keras, ya, di dalam TensorFlow
itu disebut sebagai dense. Jadi ini dense yang pertama di sini ada, terus dense yang terakhir ada. Nah, kalau ada hidden layer, ya ditambah dense lagi. Kalau ada 2 layer yang lain, ya ditambah dense. Beberapa dense di situ. Jadi layernya misalnya 10, ya di tengah ini antara yang biru sama yang merah itu akan ada dense sebanyak hidden layer yang kita inginkan. Jadi istilah dense itu sekarang dipakai ya di TensorFlow itu untuk menyerap ini angka-angka yang dari sensor itu. Dan misalnya sensor ini tadi ada 1000 data. Apakah seluruh data 1000 data harus masuk ke dalam dense yang pertama? Nggak perlu. Tetapi pilihlah dari 1000 data itu hanya 100 aja ini. Jadi secara random misalnya, pilihlah 100 aja. Nah, itu artinya dia bisa memilih atau memasang alatnya ini seperti ada pintunya dari 1000 data hanya dipilih misalnya 100 saja. Jadi yang tadi Mas Daniel bingung kan itu apa ya, jumlah apa. Nah, itu seperti dalam tanda petik jumlah pintunya gitu, walaupun datanya banyak 1000, tetapi neuronsnya 100 saja atau pintunya 100 saja gitu. Dari 100 itu terus kemudian diolah. Nah, yang terakhir mau berapa output. Nah, ini cuma satu output misalnya. Outputnya hanya berupa kesimpulan itu cancer atau bukan cancer, atau sayurnya sayur subur atau tidak subur karena sensor-sensor itu. Jadi TensorFlow itu bahasanya sederhana, ada dense. Nah, nanti ada bahasa yang lain tadi sudah disebut, keywords-nya sudah disebut oleh Daniel, tapi sekarang kita pengen dense aja dulu. Sampai itu mudeng ya. Jadi kita akan membahasakan apa ini input sensor ke outputnya dalam bahasa TensorFlow. Jadi seperti ini saja. Bahasa atau istilah yang lain ada banyak, tapi saya pengen step by step. Jadi tidak langsung semuanya dipelajari. Nah, berarti di dalam program apa yang terjadi? Nah, tadi sudah dilihat nih. TensorFlow-nya diambil. Yang diambil apa? Nah, diambil secukupnya aja. Kalau di sini ini disebut sekuensial. Dari awal hingga akhir itu disebut sekuensial, supaya ingat ya. Nah, di dalam sekuensial itu ada dense. Kalau layernya banyak ada dense dan sebagainya. Selain dense ada juga, tapi nanti saya bahas lain kali. Sehingga kita perlu minta tolong ke TensorFlow, aku pinjam dong sekuensial yang sudah bisa merangkum semua arsitek tadi dari input sampai ke output. Nah, setelah sekuensial ada, nah saya minta dense ini yang penting. Nah, yang lainnya cuma random. Masalah randomnya ini supaya saya bisa mengulang kembali dengan hasil yang sama, maka randomnya saya atur. Nah, yang penting ada sekuensial sama dense dulu. Ada 2 itu. Sekuensial itu untuk merancang model keseluruhannya, sedangkan dense itu untuk membuat tadi strukturnya data kemana. Saya datanya ada berapa? Ada 569 data ini dari 30 sensor. 30 sensor menghasilkan banyak data ya. Kalau ini data data cancer cancer classification, 30 itu adalah features-nya. Misalnya radius dari cancer berapa, luasnya dari cancer berapa, dan seterusnya, mungkin bentuk, warna dan sebagainya ada di situ semua. Dan ada berapa data yang sudah diukur-ukur, ada 569.
Oke, masukkanlah itu ke dance yang pertama sebagai input, tetapi tidak semua. Ternyata kita butuh 64 saja. Dan berikutnya akan 64 terus yang berbeda dari titik-titik ini toh. Nah, kemudian dikeluarkan hasilnya. Jadi setelah W dan B secara manual tadi dihitung oleh TensorFlow, W dan B-nya ketemu. Nah, dipasang di DEN 1. Di DEN 1 itu ada dua nilai, yaitu 0 dan 1. Kalau DENS 2 tidak ada saya kira. Ya, DENS 2 itu ada dua nilai, yaitu 0, 1 juga, tetapi DENS 2 tidak dipakai. Kalau DENS 3 itu berarti keadaan 0, 1, dan 2. DENS 4 itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan biasanya nilainya bukan dari 0 sampai 4 atau 5, tapi 0 sampai 1 kemudian dipecah-pecah menjadi segitu. Tergantung nanti activation functions-nya yang di sini. Oke, jadi data tadi atau konstruksi matematikanya yang ruwet banget itu hanya panggil sekuensial. Nah, berarti apa? Dengan memanggil sekuensial, berarti cara menurunkan loss function sudah ada di situ. Caranya menempatkan input dan output sudah dipersiapkan di sequential gitu. Jadi pertama caranya meletakkan input di mana? Oke, di dance yang pertama. Pintunya berapa? Ada 64 saja, tidak perlu 569, tidak perlu semua. Kemudian datanya sensornya jumlahnya berapa sih tadi? Ada 30. Jadi input shape-nya itu banyaknya sensor. Nah, activation-nya apa? Boleh sigmoid juga tidak apa-apa. Kenapa harus ReLU? ReLU tadi yang bentuknya sederhana ya, yang negatif dinolkan, yang positif dipakai langsung gitu. Tidak usah diapa-apakan, tapi dipakai langsung. Kalau sigmoid kan fungsinya nonlinear, memusingkan. Selama dia belum sampai ke dance yang terakhir, maka sebenarnya activation-nya boleh apapun. Gitu. Cari mana yang paling cepat kerjanya gitu. Soalnya apa? Nah, ini toh mempunyai sekian banyak, sangat banyak parameter W dan B. Kalau kita melewatkan yang positif saja, tidak apa-apa. Toh nanti yang di bagian terakhir kita pergunakan sigmoid. Ini kalau nilai yang dikeluarkan hanya 2, yaitu 0,1, cancer atau bukan cancer, subur atau tidak subur, hitam atau putih. Jadi ada 2 nilai. Tadi Daniel bilang ada softmax. Softmax dipakai kalau lebih dari 2 nilai. Jadi itu subur, setengah subur, atau tidak subur. Itu ada 3 nilai, tidak pakai sigmoid, tetapi pakai softmax. Nah, jadi coba lihat hanya 2 dance itu saja. Dance di input sama dance di output. Cuma dipanggil saja. Sudah. Tapi harus ada compile-nya yang mengurus. Kerugiannya pakai model apa sih? Nah, ini MSE ya, mean square error yang sudah kita bicarakan tadi. Accuracy itu yang benar berapa dibagi jumlah data. Kemudian caranya nyari atau mengupdate W sama B bagaimana sih? Nah, pakai gradient descent. Gradient descent ada sangat banyak caranya. Salah satunya adalah memakai adaptive momentum method yang disingkat sebagai ADAM. Jadi ADAM ini salah satu versi dari gradient descent. Nah, gradient descent kayak apa? Ini sudah kita tulis di dalam program yang manual. Jadi ini kita sudah ngerti. Nah, tapi karena Keras sudah mempunyai rumus itu, kita tinggal panggil aja deh.
pencari W dan B yang bagus, jadi itu disebut sebagai optimizer. Jadi ini sudah selesai, hanya 4 baris. 4 baris ini mewakili yang mana? Mewakili ini yang berbaris-baris, yang saya kira yang tanpa ya ini yang berbaris-baris itu tadi. Itu diwakili oleh ini. Nah, kemudian caranya mencari fittingnya, jadi W dan B yang bagus itu bagaimana? Nah, modelnya tadi harus di run. Caranya nge-run panggillah itu fit. Jadi ini konstruksi dari Keras seperti ini, sederhana. Berapa kali iterasi? Di sini kita pakai hanya 20 iterasi saja. Setelah itu dilihat hasilnya apa. Oh, akurasinya semakin lama semakin bagus, mendekati 1. Mendekati 1. Terus fungsi loss-nya ya semakin lama semakin rendah sampai lembah. Nah, terlihat di sini yang error juga masih cukup banyak ya, sama dengan cara kita secara manual tadi juga ada beberapa, tapi ini lebih sedikit daripada cara manual. TensorFlow sedikit lebih bagus daripada yang kita buat secara manual. Berarti buatan kita manual lumayan bagus itu, tinggal mencari atau mengupdate learning rate-nya dengan baik. Nah, jadi hari ini kita mencoba sudah mengkonstruksi bahasa TensorFlow untuk contoh yang paling mudah. Nah, Mas dan Mbak sekarang bisa klik ini, bisa coba sendiri. Nah, coba itu ketika itu dicoba, saya minta tolong berilah hidden layer di sini. Masih butuh akses, Pak Surya. Ya? Butuh akses. Untuk ya, you don't have access to this service. Sebentar. Let me click again. Sharing. Udah. Harusnya sudah. Ya tadi mungkin. Oke Pak, yang ini sudah Pak. Sudah kan? Ini saya pakai email pribadi, email student. Saya belum coba kalau pakai email. Tadi yang tadi itu pakai email. Sebentar Pak, saya coba pakai email. Email pribadi udah bisa, Pak. Teman-teman, apakah bisa? Ulang yang ini kan? Ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Oh, jadi Pak, bisa. Ya. Sudah? Nah. Sudah. Sekarang ketika itu bisa di-run dengan baik, kita coba buatlah tambahan hidden layer di sini. Berarti di baris setelah ini, di nomor 4 ini, baris nomor 3 disisipin di sini. Sebelum sigmoidnya, sebelum activation sigmoid, berilah model titik add, kemudian dense dengan unit terserah berapa. Unitnya misalnya separuhnya ini, misalnya berapa? 32 atau hanya 16 atau 8 gitu, terserah. Input shape-nya tidak usah ditulis lagi karena TensorFlow sudah sangat pinter. Jadi dense berikutnya itu sudah langsung tahu input shape-nya berapa. Kemudian activation ReLU masih dipakai. Jadi unit sama dengan terserah berapa, 16.
koma activation sama dengan ReLU dipasang di sini. Terus dilihat hasilnya apa. Terus tambah lagi hidden layer lagi yang unitsnya beda dan sebagainya. Apakah lebih baik, apakah lebih jelek? Lebih baik dan lebih jeleknya itu terlihat dari sini ya, dari apa? Nilai accuracy-nya sama loss functions-nya. Jadi harus dilihat caranya melihat bagaimana Mas Daniel. Jadi setelah fit terus cek berapakah akurasi atau apa, itu bisa dilihat di situ ya, yang saya bagikan tadi sudah ada. Yap. Tidak ada di PowerPoint tapi ada di situ ya. History. Ya. History Pak. Ya, history plot atau angkanya kan terlihat dari epochnya itu ya. Oh ya, untuk Dari setiap epoch itu epoch. akurasi terakhir itu di sini berapa? 0,9926. 99,26% itu akurasinya. Nah, coba diubah-ubah itu unitsnya, ukurannya, dan ditambahi hidden. 9930. Siapa yang sudah bisa menambah hidden, silahkan untuk sharing. Pak Surya, saya mau tanya, Pak. Ya, Mas Taufik, silahkan tanya. Tadi yang soal datanya 1000 tapi pintunya kok 100, itu penjelasannya gimana, Pak? Ya, penjelasannya gini. Penjelasannya pakai apa yo? Pakai pen aja ya, biar gampang. Tak gambar ke. Ntar dulu, pen. P-nya sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Oke, saya punya sekarang single ini saja. Satu sensor dengan satu output supaya mudah. Jadi Y-nya 1 dan X-nya 1. Ini X ini supaya bisa aku perlihatkan. Terus datanya di mana? Datanya kan ada di mana-mana. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, data semua ya kan? Dan data ini munculnya random lah. Ini sensor. Ya. Jadi misalnya X adalah tegangan gitu, terus Y adalah suhu. Nah ini lagi ngukur suhunya apa kok angkanya kayak gitu. Angkanya kok nggak karuan kayak gini, itu suhunya siapa? Ya nggak tahu lah. Ini pokoknya suhu. Yang Y itu suhu ya. Ini suhu gitu ya. Jadi targetnya adalah suhu. Tetapi startnya dari pengukuran elektronik. Berarti pakai alat elektronik yang keluarannya voltase gitu kan, volt. Ini volt, ini suhu. Tapi datanya porak-poranda gitu. Nah, intinya neural network kan mirip dengan regresi ya kan, atau klasifikasi ya tinggal. Sekarang Pak Taufik, bagaimana caranya membuat garis yang terbaik? Membuat garis terbaik itu kan sama saja dengan menanyakan bagaimana sih mencari W dan B yang paling baik ya kan? Karena Mas Taufik pengen persamaan ini Y sama dengan AX. Oh, bukan A tapi apa? Kali W atau WX gitu. Plus B, ya kan? Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih mencari W dan B?
Nah, yang ditanyakan oleh Mas Taufik adalah kok nggak pakai 1000 data? 1000 data itu mana, Pak? Ini 1000 saya punya 1000 titik nih. Tapi kok yang di apa? Dipilih hanya 100 data. Saya milihnya random juga, berarti randomnya bisa satu, yang ini, kemudian yang ini dan ini 100. Dari 100 data itu apakah saya akan mempunyai garis lurus? Kira-kira? Bisa. Yes, bisa. Nah, jawabnya adalah itu. Jadi tidak perlu 1000 data, tapi hanya 100 data ini akan terwakili. Nah, pakailah 100 data yang lain di epoch yang berikutnya, maka kita akan mendapatkan ini. Dan dia akan mencari yang terbaik di terakhir. Itu jawabannya. Sama dengan batch bukan, Pak? Atau beda? Apa? Sama Batch. dengan apa? Batch. Ya, mirip seperti batch. Jadi di dalam batch itu kan ambil mana terserah ya, bisa random kan. Nah, neuron yang pertama kali pintunya ya segitu saja, itu ngambil dari mana? Ya ukurannya segitu ya ngambil terserah, ada randomnya harus bisa dulu. Saya kira pintu itu ini Pak, apa jumlah sesuai dengan jumlah atributnya. Atributnya bisa 30. Tadi kan atributnya cuma 30 saja. Tapi kok kenapa pintunya 64 nih? Jadi bisa Nah, di-set. Tadi yang cancer itu atributnya atau features-nya ada 30. Tetapi pintunya saya buat 64. Jadi nanti Mas Taufik harus lihat itu features or data numbers. Itu data numbers. Jadi perwakilan, jadi tidak usah semua. Jadi seperti batch juga. Konfirmasi Pak Surya, boleh tanya lagi nggak untuk mengkonfirmasi saya? Yo. Oke, di layer pertama kan kalau nggak salah kita punya number pintunya berapa, neuronsnya itu berapa, tapi untuk layer pertama juga kita nyatakan juga input shape kan. Sehingga memberitahu bahwa dengan neuron segitu, input shape-nya ada, kita pengen Input shape satu input shape berapa si fitur. Ya, 30 ya kalau yang di program yang ini. Ya. Sesuai dengan jumlah fiturnya. Jadi walaupun neuronnya ada banyak, dia akan menyesuaikan input shape-nya itu ya. Yeah. Dari input shape. Oke. Yes, you are right. Jadi input shape itu akan apa? Memfixkan jumlah features-nya. Atau tadi Mas Taufik bilang apa? Feature atau apa tadi? Jadi jumlah sensornya maksudnya. Berarti inputnya itu nggak harus sejumlah datanya. Nggak harus. Inputnya. Kalau perlu, kalau datanya banyak sekali jangan pakai semua. Coba dibandingkan waktu runningnya. Kalau dipakai semua akan berantakan itu. Tidak berantakan tapi suwi banget. Lama. Iya. Ya. Bisa sih. Nggak harus sesuai jumlah atribut ya Pak ya? Nggak seharus. Jadi jumlah atribut atau features itu harus fix memang dimasukkan ke dalam apa? Input shape. Ke dalam input shapes karena itu adalah jumlah apa tadi sensornya, jumlah sensor harus tahu persis. Tetapi sensor itu mempunyai data berapa kan bisa jutaan, bisa miliaran. Itu tidak perlu harus dimasukkan semua dalam sekali apa tempuh no way. Tadi caranya mengerti ya pakai yang pen tadi menggambar apa garis dengan beberapa titik saja di antara ribuan titik. Sebentar Pak, ini kayaknya agak miss. Ada input shape, ada neuron input, sama atau beda Pak? Beda. Oh ya, berarti input shape itu jumlah data yang dimasukkan, sementara input shape adalah jumlah features yang dimasukkan. Jumlah feature.
jumlah sensornya. Jumlah Sama prediktor, Ya, Iya, jumlah sama dengan jumlah detektornya, atribut. detektor karo sensor padha wae lah. buat prediktor, maksudnya kalau kita nggak ngomong soal sensor, prediktor, X-nya, X1, X2, sama X3, dengan jumlah atribut Pak berarti. atribut. Ya atribut. Itu Pas aku bilang atribut fitur, atribut, variabel, Sorry, prediktor variabel. itu sama. Ya, Jenis variabel. terlalu Tapi- banyak. Ya, satu variabel kan bisa miliaran datanya toh. Berarti neuronnya apa mau dipakai semua? Ya bisa. Tapi kemungkinan akan berkaitan dengan waktu tempuh, waktu apa running program. Jadi semua neuron dipakai, zret. Coba nanti dipakai. Apa yang 64 diganti 569 coba. Terus di run lagi atau 568 ya dari 0 sampai berapa. Ya, dicek aja atau malah lebih dari itu boleh. Dicoba-coba dulu. Nah, saya turunkan. Jadi saya anggap sudah membuat sendiri toh ini. Menambah apa? Hidden. Siapa yang sudah nambah hidden pengen pamer? Hidden layernya siapa yang sudah nambah? Silakan teman-teman, ada yang udah mencoba? Nggak usah takut. Saya tambah loss-nya makin besar ya, Pak. Ya, ada yang sukses, ada yang enggak. Ada Jadi yang enggak. tergantung nanti ya. Ada yang malah tambah parah gitu. Ya, Keren. jadi itu teorinya gimana? Wah, kalau teori itu ada yang random, ada yang enggak. Bagian itu teorinya sama dengan jam terbang. Jam terbang membuat program dan running. Mas Taufik wis pirang jam pakai Python. Python-nya berapa ya? Sebulan. Nah, Kalau itu nunggu PN-nya setahun atau sebulan. 2 tahun. Nanti kan Saya Python tahu dari sendiri. September lalu, Pak. Ya, Setahun nanti berarti. akan nanti akan mudeng sendiri. Oh, ini kalau ditambah yuk malah pusingnya. Oh, malah nggak jadi. Saya sering, wah ini Iya, Pak. semakin ditambah semakin tidak bagus. Kenapa? Nah, tidak tahu persis kenapa. Tapi kita akan lihat beberapa arsitek. Bentar, saya kembali ke PowerPoint. Sambil nunggu mungkin hubungannya sama matriksnya ya Pak. Yo, Banyaknya data, matriks dengan bobot yang ya, dicari. boleh. Nanti tak bahas lebih detail. Tapi ini waktunya hampir habis. Tak Oke. anu dulu apa? Nah, ini dulu. Jadi ini penutup ya. Sekarang berarti karena modelnya udah tahu, berarti tinggal arsitektur yang harus dipelajari. Nah, kita sedang mempelajari arsitektur yang ini ya, yang kecil ini ya, feed forward method dan sebagainya. Ini apa ini? Radius apa ini? Mataku nggak terlalu bagus. Ini sama, cuma activation function-nya yang beda atau apa, tapi modelnya sama. Terus ada deep feed forward, ini juga sudah kita bahas. Mas dan Mbak sudah menginsert berapa hidden layer, itu kalau lebih dari 2 atau lebih dari 1 itu sudah deep. Ada istilah deep di situ. Apalagi 10. Terus di hidden layer itu kalau nilai-nilainya setelah dihitung dipakai kembali, nah itu
ada istilah recurrence dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari juga gitu ya. Terus ada yang ini muter-muter nih seperti ini Markov chain dan sebagainya. Ini dosen yang lain nih, bukan saya yang akan ke Markov chain. Saya akan ke yang bagian ini, yaitu convolutional neural network. Jadi yang artificial neural network itu teorinya hanya seperti itu, tinggal Mas dan Mbak itu mengkonstruksi kira-kira bagaimana bentuknya. Secara umum ya bentuknya seperti ini, tinggal panjang dan lebar saja cukup. Tetapi yang convolutional neural network itu bermacam-macam. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Saya akan masuk ke convolutional neural networks untuk pertemuan selanjutnya, tetapi saya minta Mas Daniel nanti yang artificial neural network tolong beberapa kali latihan ya dengan mahasiswa S2 Siapa? supaya jam terbangnya nambah dan jangan hanya cancer tetapi juga CIFAR-10, kemudian MNIST dan semua standar yang ada di situ sebagai latihan. Pakailah semuanya artificial neural network dulu, AN dulu. Nah, baru Pakai pertemuan. datanya Pak Heri Yusisan wae. Katanya Pak Hari boleh ada 40 feature tetapi Y-nya belum tahu. Jadi nanti salah Bisa, satu menjadi sudah ada Y. Pak, sudah ada. Kalau sudah ada bagus. Jadi Sudah. saya belum lihat datanya Pak Heri kayak apa. Nanti Ya, kita lihat dulu. misalnya iya ada. Bisa sudah ada kok. Oil Ya, change or oke, not, that's fine. SMU. Berarti untuk minggu depan latihan begitu ya, sebelum masuk ke convolutional. Ya, lebih baik latihan agak banyak. Jadi beberapa model data itu Siapa? dipakai. Kalau perlu datanya Pak Heri, tidak perlu 40 data, tapi 10 dulu lah dan sebagainya, dilihat apa yang terjadi. Siap. Mungkin itunya, seluruh kandungan mineralnya. Kita pakai data kandungan mineralnya. Ada 12 kalau saya tidak salah. 14 atau 12. That's fine. Ya. Siap. Oke, baru setelah itu neural network convolutional. Saya sudah menyiapkan. Bentar. So, ini berikutnya. Wow. Image So, processing. I have this process, convolution and so on, padding, strides, formula, terus beberapa contoh tentang convolutions, structure inputnya bagaimana, kalau itu convolution, ada pooling, ada flatten dan sebagainya, ada model design yang paling sederhana adalah Linet 50 ini Linet 5 sorry ini yang paling tua, terus yang lain ada banyak, ada VGG 16, ini beberapa teman tesisnya pakai VGG 16, ada ResNet, ada MobileNet, ini MobileNet kemarin dipakai oleh teman S1 di Waleta dan sebagainya. Kita akan belajar sampai situ untuk pertemuan berikutnya. Kalau sejarah kelihatan Linet 5 sudah sangat lama, kemudian semakin lama semakin baik. Dengan arsitektur berarti memasang-masang tadi neuron dengan cara-cara tertentu, akhirnya didapat akurasi yang semakin lama semakin baik dan sebagainya. Akhirnya kita menunggu DanielNet atau HarryNet atau TaufikNet di tahun 2021 yang akurasinya sangat bagus. That is for today.
Pas kurang 10 menit. Siap, aman Pak Surya. Terima kasih teman-teman. Sebelum ini mungkin ada yang mau bertanya, berkomentar, silahkan sebelum kita tutup. Hari ini kita udah belajar, jadi kita udah dapat basic idea-nya, terus mencoba membangun yang sederhana dengan konsep matematika yang kita punya. Terus kita udah melangkah ke library yang disediakan oleh Google ya, TensorFlow, untuk membangun desain modelnya gitu. Yang perlu diperhatikan istilah-istilah ya, supaya kita nggak bingung ya, seperti tadi ya. Sequential, keseluruhan model yang kita bangun atau arsitektur adalah sequential, terus di dalam sequential itu layer-layernya itu kalau dalam TensorFlow dinamakan sebagai dance. Nah, next meeting kita akan ada latihan, dan setelah itu kalau basic understanding kita di ANN ini sudah baik, nah saya mungkin akan lebih menantang ya. Jadi udah punya pengalaman, sudah punya pemahaman, kita pakai itu untuk maju ke CNN, convolutional. Oke, Mbak Lena ada mengangkat tangan, silakan Mbak Lena. Iya, Kak Surya sama Kak Daniel, saya mau tanya. Di sini kan kita hari ini bahas tentang TensorFlow keras. Nah, terus kita juga ada di sini eskalon. Kalau di eskalon sendiri kan ada seperti classification itu juga, klasifikasi. Nah, di tensor keras ini kan juga ada klasifikasi. Bedanya apa sih, Pak? Maksudnya atau kapan kita menggunakan klasifikasi di eskalon, atau kapan juga kita bisa menggunakan klasifikasi menggunakan tensor keras ini? Apakah ataukah mungkin kalau kita pakai eskalon itu klasifikasi yang biasa, tapi kalau tensor keras ini yang benar-benar kita sampai dalamnya seperti itu, Pak. Gitu sih, Pak. Terima kasih. Ya, itu memang berbeda ya. Jadi desainnya untuk mencari klasifikasi bisa bermacam-macam. Ada banyak jalan ke rumah. Istilahnya begitu, Lena. Jadi eskalon memakai cara-cara klasik, pakai ada banyak sekali, pakai gradien tadi saja cukup, pakai SVM. Ya, SVM itu cukup berat dan sebagainya. Dan itu sangat beda dengan neural network. Yang hampir-hampir sama apa? Nggak ada. Decision tree itu juga tidak sama. Jadi ini neural network itu salah satu metode yang disebut sebagai sakti mandraguna. Jadi ketika SVM tidak bergerak, yang lain-lain tidak bisa menghasilkan yang sangat bagus, nah neural network itu mempunyai potensi yang sangat-sangat bagus yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang klasik tadi, yang di eskalon dan sebagainya. Sehingga teori neural network itu khusus banget karena perkembangannya juga luar biasa. Di neural networknya sendiri variasinya sangat banyak dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya hanya salah satu cara saja untuk mencari klasifikasi. Begitu, Lena. Oh iya, Pak. Oke, udah nangkep maksudnya. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Lena. Oke, next. Mungkin Silakan Bu Ana. Ada AI, ada machine learning, ada deep learning gitu ya. Jadi seperti yang di eskalon itu kita biasa kenal itu machine learning. Sedangkan neural network kita biasa kenal dalam AI atau deep learning gitu. Itu ada istilahnya kalau di matematik ada himpunan-himpunan dalam data science ya, keilmuannya. Ya, kalau himpunan seperti itu sih sebenarnya istilah yang paling besar adalah artificial intelligence. Itu yang terbesar. Jadi bagaimana caranya membuat artificial intelligence? Nggak perlu pakai NN, nggak perlu pakai eskalon, nggak perlu pakai matematik deh. Ini kalau tegangannya atau cahayanya besar langsung hidup gitu. Itu apa itu? Pakai apa? Jadi pakai foto transistor ya, Taufik.
Jadi fototransistor atau dioda Zener itu atau dioda apa yang disinari kemudian tegangan apa Ya, ya. dadalnya terlampaui. Jadi arus bisa jalan. Itu pakai matematik ya, itu pakai fisika atau LDR atau apa itulah. Itu yang pinter fisika siapa nih. Jadi ketika sinar yang lemah itu tidak bisa membuka itu. Tapi sinar yang cukup kuat, toing gitu, dia seperti saklar. Kemudian buka. Kemudian bisa rangkaian yang lain bisa hidup. Itu kan tidak pakai neural network, tidak pakai scalars, bahkan matematikanya nggak ada, bahkan apa Arduino-nya tidak ada, di situ tidak pakai microcontroller, tapi itu adalah artificial intelligence, itu keluarga artificial intelligence yang nggak pakai Mungkin data. logic. Ya, mungkin gerbang logik bisa dipakai itu kan. Itu pakai listrik No, statis zero. pun sudah langsung terbuka kan, benar kan? Nah, Ya. tapi kemudian oke, artificial intelligence berkembang. Kalau cuma gitu tuh terlalu mudah. Nah, kalau mau lihat cancer gimana? Ini cancer atau bukan? Kalau cuma pakai LDR kan ya enggak bisa. Sehingga harus pakai tadi scalar misalnya. Pakai SVM tadi. Nah, tapi kalau itu terkait dengan COVID-19, gambarnya siapa? Gambarnya paru-paru, bisa nggak pakai SVM? Mungkin juga nggak bisa, karena terlalu sama atau apa, sehingga perlu ada konvolusi di situ. Perlu diubah-ubah dulu image-nya secara konvolusi atau secara yang lain. Nah, ketemulah dengan CNN, konvolusi yang neural network. Nah, convolution atau neural network yang biasa saja, yang artificial, apakah bisa membahas cancer yang tadi, misalnya COVID tadi? Mungkin juga tidak bisa, karena terlalu naif dalam tanda petik. Sehingga harus ke CNN dan semakin deep, itulah yang disebut sebagai deep learning. Jadi machine learning itu mungkin sedikit lebih besar daripada deep learning. Deep learning lebih kecil, lebih spesifik, lebih susah pekerjaannya karena menyangkut pekerjaan yang lebih detail, lebih kompleks saya kira. Kompleks. Ceritanya seperti itu. Mungkin Denny yang mengaplikasikan tadi NN bisa sharing. Jadi memang kita aplikasikan di image dan dia sudah memang bekerja dengan data industri, tapi dia di level S1 bahkan sudah menyiapkan buku untuk hal ini. Dia bisa untuk sharing ya kepada teman-teman. Ya boleh Bu Hana, Ya. silakan Dia diundang. Dia kan sudah masuk tim MF ini. Ya, Denny memakai CNN, dia memakai mobile net namanya, dan juga memakai single shot detection. Jadi kalau ada banyak gambar, pakai single shot detection bisa memecah gambar itu. Jadi beberapa daerah. Oke, kapan-kapan dengan Denny. Mungkin minggu depan bisa. Oke, waktunya saya serahkan untuk kepada Daniel. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya buat sharing hari ini. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya yang luar biasa ya. Juga sumbangsi teman-teman, pertanyaan teman-teman itu luar biasa sekali. Nah, harapannya teman-teman tetap semangat belajar nih. Karena kan ini kita sama-sama meluangkan waktu ya. Nah, para dosen bersedia meluangkan waktu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi jam terbang gitu dengan kita. Nah, harapannya teman-teman juga mau bersedia berbagi waktu untuk belajar, yaitu menyerap semua ilmu dan teman-teman juga bisa menerapkannya. Next meeting kita akan masih tetap berbicara tentang neural network. Harapannya teman-teman juga tetap antusias. Kami akan mencoba paling dekat tadi menghubungi Denny, jadi salah satu mahasiswa yang sudah terjun di dunia industri, kayak gitu ya, dealing dengan data image data gitu, sehingga image processing yang dibangun menggunakan convolutional neural network
arsitekturnya adalah mobile net. Nah, seperti apa, kayak gimana, dan untuk apa. Nah, ini kan dia dapat gambaran jelas bagaimana mengimplementasikan ide neural network di real world. Nah, pasti kita juga butuh sharing-sharing yang seperti ini, kayak gitu. Rabu libur ya? Besok libur. Oke. Siapa tahu ada yang pengen belajar bareng. Enggak Mau deh, jalan-jalan bareng. kita break. Siap. Terima kasih Bu Hana. Oh iya, Oke. kita umumkan hari Kamis. Ini juga terkait MF, kita ada Zoom ya. Jadi dengan vulkanologi terkait dengan kasus tadi ya, ada sensor-sensor, kemudian targetnya apa. Nah, untuk membangun target kita dengan vulkanologi pada hari Kamis itu jam 9.11. Jadi ada Prof. Sarjono juga, kemudian dari Unsrat ya, saya lupa. Itu juga menggunakan AI atau machine learning. AI untuk saya lupa judulnya, tapi untuk pengenal identifikasi ikan di laut daerah Sulawesi di sana. Kemudian pada siang hari jam 1:30 sampai 1:30 itu adalah AI yang lebih detail oleh Dr. Hindrianto maupun juga Profesor Eko Sudiono yang menjadi tim pengajar di S2 akan memberikan AI secara lebih luas ya, artinya mungkin dari sisi etika saya tidak tahu apa yang judulnya, tapi memang itu menjadi tugas beliau untuk memberi overview lebih lanjut ya, AI dalam berbagai aspek. Jadi sehingga judulnya adalah all about artificial intelligence atau AI minded. So apa-apa kita ingin bawa ke AI gitu idenya ya. Nah, itu yang akan dibahas besok Kamis jam 9.11, kemudian 1:30 dan sampai dengan 3:30 oleh TV Andi. Jadi Zoom-nya dilakukan oleh TV Andi. Itu dibuka untuk umum juga, seperti biasa kita share juga free certificate bagi peserta. Begitu. Saya kira ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi para mahasiswa di mana ada berbagai narasumber yang hebat-hebat hadir dan juga bisa melakukan peningkatan kualitas di kuliah kita ya. Kalau itu AI masuk, jadi industri terlibat, vulkanologi terlibat, atau litbang ya. Begitu, dan juga ada Profesor Eko juga di situ maupun Profesor Yan Sarjono. Oke, jadi hari Kamis don't miss it. Thank you, Daniel. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Hana, buat informasinya. So, teman-teman, jangan lupa ya, akan mungkin live juga di YouTube-nya TV Andi. Jadi, kalau teman-teman yang tahu, ya, YouTube TV Andi. Kalau nggak mau join Zoom, mau lihat dari YouTube-nya, silakan browse di YouTube TV Andi. Kita akan share juga link-nya ya. Share link-nya. Siap, tentunya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya, teman-teman. Oh, mau foto nggak? Foto. Kita foto dulu ya, teman-teman ya. Jangan keluar dulu, kita foto dulu. Oke, mohon izin caps on ya. Iya, wah keren-keren nih. Oke. Belum, Bu. Masih menunggu beberapa teman yang lain. Mungkin saya butuh maksudnya teman yang bisa juga karena internet di tempat ini naik turun, jadi kadang muncul, kadang enggak. Mungkin beberapa orang. Mbak Lena mungkin bisa membantu ya, Mbak Lena. Nah, di tempat saya ini Mbak Lena timbul tenggelam. Jadi mungkin kasih PR aja ya, datanya Pak Heri dengan NN, how far you can go. Ya kan? Siap. Boleh, Bu. Buat PR, buat semua. Oke, yang pertama ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Terakhir, teman-teman. Terima kasih. Oke, selamat malam semua. Selamat istirahat. Pak Eri, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Surya. Salam teman-teman. Mas Afik. Thank you. Saya Alif.
Lena besok bisa ikut. Gimana Bu? Lena besok bisa ikut. Zoom. Besok Rabu. Zoom. Oh, amin Kamisnya. Oh, Kamis bisa Bu. Kamis bisa. Oke. Sip lah. Karena itu pagi dan siang kan. Oh, iya. Bu, saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih tadi. Oh, recordnya belum ditutup ya. Ya, bagaimana? Daniel bisa menjelaskan ke saya ini Tentang